Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan lagi Engkau anugerahkan kami ada di hari ini, dan secara khusus merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari kitab Ratapan 2 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah hadapilah kekecewaan. Hadapilah kekecewaan. Pernah kita mendengar lirik lagu seperti ini. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa utusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buat ku merana. Ku tak percaya dirimu tega, nodai cinta, hianati cinta. Nah, itulah sepenggal lirik lagu yang pernah begitu populer. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang kecewa karena dihianati sang kekasih. Kekecewaan yang membuatnya merana. Hatinya terluka, hidupnya galau, gelap, dan buram, sehingga ia tidak tahu kemana hendak melangkah. Kecewa karena apa yang diharapkannya tidak tercapai. Kecewa karena apa yang selama ini dipikirkannya baik ternyata buruk. Begitulah gambaran orang yang mengalami kekecewaan. Dalam batas-batas tertentu, rasa kecewa itu baik, bisa menjadi sarana untuk belajar bahwa dalam hidup bisa saja kita kecewa karena salah mengambil keputusan. Kekecewaan bisa mendorong kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Kekecewaan bisa pula membuat kita rendah hati, membuat kita sadar bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Bisa menghindarkan kita dari sifat sombong dan angkuh. Kekecewaan juga bisa membuat kita semakin waspada ketika orang mengecewakan kita. Saatnya kita mengambil hikmah untuk lebih waspada, tidak sembarangan lagi mempercaya orang lain. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kekecewaan? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita adalah jujur dan curahkanlah kekecewaan kita itu kepada Tuhan. Jujurlah dan curahkanlah kekecewaan kita itu kepada Tuhan. Karena kecewa atau dikecewakan bukanlah dosa. Jadi jangan disangkali, jangan ditutup-tutupi. Orang kerap terlalu gengsi untuk mengakui bahwa ia dikecewakan. Di mulut ia mengatakan tidak apa-apa, tetapi di hatinya panas membara. Membohongi diri sendiri hanya akan memperburuk keadaan, membuat kita jadi uring-uringan dan mudah tersinggung. Perhatikan Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan. Dia kecewa dengan umat Israel yang tidak mau bertobat. Padahal dia sudah menyampaikan berkali-kali supaya mereka bertobat. Karena itu Tuhan memerintahkannya, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Ratapan 2 ayat 19. Nah, pemazmur juga melakukannya. Dia juga berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 42 ayat 4, Mazmur 56 ayat 9. Itulah sesungguhnya. Jujurlah dan curahkanlah kekecewaan itu kepada Tuhan. Dia akan menampung, dia akan menaruh air mata kita di kirbatnya. Yang kedua, percayakanlah dan serahkanlah segala kekecewaan itu kepada Tuhan.
Nabi Yeremia berkata, angkatlah tanganmu kepadanya demi nyawa anak-anakmu yang pingsan karena kelaparan di ujung setiap jalan. Artinya ini adalah tanda berserah kepada Tuhan. Karena dengan kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita akan semakin dibuatnya kecewa, tenggelam dalam kekecewaan. Akhirnya kita penuh amarah dan akar pahit, kebencian. Maka yang terbaik adalah mempercayakan segala kekecewaan kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah carilah penyebab rasa kekecewaan itu. Artinya kita harus tahu latar belakang penyebab dan alasan kita dikecewakan. Apakah karena kesalahan kita sendiri? Ataukah karena orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita? Jika karena kesalahan kita sendiri, maka cari tahu juga alasannya. Apakah bisa diperbaiki atau tidak? Apabila kecewa karena orang lain, kita pun perlu introspeksi diri. Jangan-jangan harapan kita yang terlalu tinggi, atau memang orang tersebut tidak bisa diharapkan. Dengan demikian, kita menjadi lebih mudah dan lebih tenang. Yang keempat, jadilah orang yang positive thinking. Artinya kerap kita memandang sesuatu dari sisi buruknya saja. Ketika kita kecewa pada seseorang, saking fokusnya kita kepada kesalahannya, kita sampai lupa pada segala kebaikan yang pernah dilakukannya. Ibaratnya panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari, atau nilai setitik rusa susu sebelanga. Artinya jangan sampai rasa kecewa membuat kita menjadi buta hati. Maka kesimpulan dan sikap kita, mari jadikan kekecewaan kita sebagai kesempatan untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Mari jadikan kekecewaan sebagai kesempatan untuk kita memperbaiki diri sendiri dan sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan takut kecewa, tetapi juga jangan sampai kalah dengan kekecewaan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan dan menyikapi segala keadaan apapun termasuk kekecewaan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.